Pemirsa, isu perubahan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup menggelinding bak bola liar. Padahal Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan gugatan soal pasal tentang sistem pencoblosan di Undang-Undang Pemilu. Lantas apa sebetulnya kerugian nyata yang akan dialami masyarakat bila MK pada akhirnya mengabulkan permohonan itu? Saat ini kami sudah bersama dengan peneliti politik BRIN, Firman Nur. Selamat sore, Pak Firman. Sebetulnya kalau sistem proporsional tertutup ini dilakukan, apa sebetulnya kerugian yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat? Iya, masyarakat tidak mendapatkan akses yang memadai untuk mengetahui lebih dalam mengenai calon-calon wakil rakyat yang akan mewakili mereka nanti di parlemen, baik di nasional maupun di lokal. Sehingga pada akhirnya pilihan mereka itu sebetulnya berdasarkan insting saja atau asumsi. Karena memang mereka tidak mendapatkan akses yang memadai. Dan juga sebetulnya dalam hal yang lebih praktis, mereka itu tidak banyak dalam mempengaruhi dan bahkan menentukan wakil rakyat yang menurut mereka terbaik untuk mewakili mereka di parlemen. Mereka kemudian menyerahkan itu pada satu kelompok khusus di dalam partai yang menyebabkan mereka tidak memiliki bangun kedekatan yang kuat. Jadi tidak terbangun kedekatan antara publik dengan wakil rakyat. Sehingga yang terjadi malah ada semacam alienasi atau keterasingan antara rakyat dan wakil rakyat. Dan juga sebetulnya dengan turunnya caleg ke masyarakat, itu juga sebetulnya ada peluang melakukan pendidikan politik. Nah, ini juga mereka tidak dapati karena tidak ada yang masif datang ke mereka, begitu ya. Sehingga ini berpotensi adanya satu keterasingan antara wakil rakyat dengan mereka yang nantinya diwakili, keterasingan di dalam konteks konstituen dan juga keterasingan dalam konteks wilayah. Bisa jadi nanti wakil rakyat yang mewakili satu wilayah itu tidak tahu persis apa sebetulnya kebutuhan rakyat yang ada di situ dan juga tidak tahu persis karakteristik daerah pemilihannya gitu ya. Nah, in the long run, di dalam masa-masa berikutnya, in the long term, ini berpotensi untuk kemudian menciptakan atau mendapatkan wakil rakyat yang untouchables, yang tidak bisa disentuh, yang kedap gitu ya, dan yang pasti menjadi tidak lebih kurang less representatif gitu. Baik. Nah, ini tapi saya Pak kira Firman, kalau kita tidak berkaca, cocok dengan baik Pak Firman, kalau kita berkaca pada realitas yang terjadi saat ini begitu ya, ketika masyarakat memilih wakil mereka di DPR dengan sistem proporsional terbuka, ada juga masyarakat sebetulnya yang kurang mengenal wakil mereka di DPR nanti. Apakah hal ini juga Anda soroti terkait hal ini, Pak Firman? Betul, ini salah satu kelemahan yang masih ada. Dan ini memang satu proses, demokrasi itu suatu proses. Dan jawabannya bukan kembali menutup keran pengetahuan masyarakat itu dengan kembali menjadi tertutup. Itu bukan jawaban. Karena terbuka saja situasinya adalah seperti itu, apalagi ditutup sekalian. Oleh karena itu sebetulnya yang diperlukan di sini adalah satu perbaikan-perbaikan agar masyarakat lebih paham lagi dengan calon atau kandidat wakil rakyatnya begitu. Dan saya kira ini sesuai dengan kebutuhan kita saat ini di mana nuansa demokrasi elitis kita kan kuat gitu ya. Dan di sini perlukan sebetulnya bukan makin memperkuat elitisme itu dengan mengembalikan kepada sistem tertutup, tapi bagaimana memperbaiki sistem yang terbuka ini menjadi lebih baik sehingga masih ada intervensi konstituen. Saya katakan demikian, intervensi konstituen di mana mereka bisa mendudukan wakil-wakil rakyat yang dekat dengan mereka dan bisa berbicara atas nama kepentingan mereka begitu. Jadi jawaban dari kelemahan yang terjadi pada saat ini adalah memperbaiki sistem pemilu terbuka, bukan kemudian malah mengembalikan itu pada situasi yang rakyat semakin sulit untuk berkenalan dengan wakil rakyatnya, calon wakil rakyatnya, dan menyebabkan kemudian demokrasi kita nantinya akan semakin elitis begitu ya. Oke, baik. Solusinya adalah perbaiki sistem proporsional terbuka, bukan kembali ke sistem proporsional tertutup. Terakhir, Pak Firman, saat ini ya seperti yang kita sudah ketahui bahwa uji materi sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Menurut sudut pandang Anda, bisakah MK ini kemudian memutuskan bahwa sistem proporsional ini kembali ke tertutup atau MK nanti putusannya lebih menyerahkan kembali kepada pihak pemerintah dan juga bersama dengan DPR untuk mengkaji ulang?
Ya, saya kira kalau sudah diajukan ke sana, MK punya otoritas untuk merespon itu ya, dan kita sangat berharap mudah-mudahan MK bisa mendengar suara publik yang lebih menginginkan satu pola di mana masyarakat mengetahui calon wakil rakyatnya sehingga bisa terus melakukan pembenahan-pembenahan agar demokrasi kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, baik, kita nantikan saja bagaimana keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024. Terima kasih Firman Nur, peneliti politik BRIN, sudah bergabung bersama kami di Election Update sore hari ini.